Karena aku ikut idol pun juga karena bapak kan, karena bapak yang ikut idol Pudan, bapak manggil aku Pudan. Dan kemarin aku ingat banget di top 10 atau kalau nggak salah pas Indonesian Idol bawa lagu untuk genre dangdut. Itu padahal bapak sebenarnya sakit, tapi dia tuh pengen banget untuk lihat aku langsung ke studio. Datang di 10 besar itu, kamu langsung meluk papa? Meluk banget. Apa yang kamu sampaikan ke papa saat kamu meluk saat itu? Aku cuma bilang, Oke, ini kita mau ngomongin tentang keluarga dulu nih, the first Oke. time gitu. Ngomongin keluarga, berarti kan seperti yang tadi kamu cerita juga kan, support system. Bahkan kamu sejak SMA aja sudah dikasih musik gitu. Kenapa orang tua atau ya mungkin mengizinkan kamu untuk langsung udah kamu ngambil musik, jurusan musik kayak gitu? puji Tuhannya mendiang bapak salah satu support terbesar di hidup aku. Jadi mendiang bapak yang menyuruh aku untuk ayo sekolah musik aja. Aku ngelihat bapak ini salah satu orang tua yang pemikirannya terbuka dalam pendidikan. Wow. Jadi kayak enggak memaksakan anakku harus begini, enggak. Iya. Dia melihat Novia ini bisa musik. Gimana kalau kamu coba musik aja? Gitu. Jadi di mana dan kapan pun itu bapak memang selalu support aku, apalagi yang berbaur dengan musik. Apa hal yang paling kamu ingat, yang paling nggak bisa kamu lupakan, sebuah pengorbanan papa saat itu yang benar-benar yang bisa membawa kamu di titik sekarang menurut kamu? Mendiang bapak itu sudah hampir sakit 10 tahun. Tapi hal yang aku kagumin dari seorang bapak itu, sesakit-sakitnya bapak nggak pernah mau menunjukkan dia sakit. Itu hebatnya bapak. Dan kemarin aku ingat banget di top 10 atau kalau nggak salah pas Indonesian Idol bawa lagu untuk genre dangdut. Itu padahal bapak sebenarnya sakit, tapi dia tuh pengen banget untuk lihat aku langsung ke studio. Akhirnya ada rezeki, bapak bisa terbang ke studio bersama keluarga yang lainnya, bisa ngeliat aku. Padahal di situ posisinya lagi sakit, tapi aku bisa lihat dia sampai lompat-lompat nyorakin, dia sampai menari-nari. Padahal itu kondisinya lagi sakit, kayak tiba-tiba sakitnya itu hilang pas lihat aku kayak nyanyi di depan panggung. Terus kebetulan dapat standing ovation dari para juri, kayak rasa kebanggaan dia itu. Pokoknya dia tuh bangga banget. Jadi akhirnya setelah selesai manggung Spekta Idol itu, kita ketemu di backstage. Dia tuh langsung peluk. Terus aku bisa ngeliat bapakku ini kurus banget kan bang. Kemarin itu nggak gitu-gitu lah. Jadi aku lihat terus aku langsung bilang, bapak jaga kesehatan. Perjalanan aku panjang di sini. Kalau bapak mau lihat perjalanan aku panjang, bapak harus jaga kesehatan. Aku bilang, bapak sehat nih, bapak sehat. Jadi bapak ini berusaha nunjukin, iya aku sehat gitu. Walaupun sebenarnya aku tahu bapak ini dalam keadaan gak baik-baik aja. Jujur aja waktu aku tampil di Indonesian Idol, apalagi setelah selesai pengumuman gitu kan, siapa yang pulang, siapa yang bertahan, itu kan pada temu kangen tuh sama keluarganya di bawah panggung atau di backstage. Aku tuh bingung, gak ada yang bisa dipeluk. Karena kebetulan fans-fans yang datang itu juga bisa dibilang ya orang-orang Batak, tapi datang karena solidaritasnya. Keluarga kamu itu? Iya. Enak banget keluarga sampai datang ke sini nontonin kamu ya. Kalau untuk hubungan darah atau keluarga itu sebenarnya nggak ada. Ya. Tapi karena sama-sama orang Batak, solidnya tinggi. Jadi datang ke studio untuk dukung gitu. Jadi makanya kalau mereka sudah selesai ada teman-teman aku lagi meluk bapaknya, meluk kakaknya, meluk abangnya, aku diam aja gitu. Pura-pura ngobrol aja sama orang-orang lagi di atas panggung gitu. Dan makanya pas datang di 10 besar itu, kamu langsung meluk papa? Meluk banget sampai udah peluk di backstage. Aku suruh lagi mereka untuk kita ketemu lagi di ruang koreografi. Karena belum puas untuk ketemu. Apa yang kamu sampaikan ke papa saat kamu meluk saat itu? Aku cuma bilang, Pak, bapak mau lihat perjalanan aku panjang nggak di sini? Perjalanan aku panjang, memang itu. Aku malah bilang gini, perjalanan aku panjang di sini ditentuin dari kesehatannya bapak. Oh, bapak bilang apa? Bapak sehat, tenang, nanti bapak pasti datang lagi, pasti nonton lagi. Tapi nyatanya itu terakhir kalinya bapak nonton. Aku ingat Spekta
8 kayaknya ya. Aku tuh bawa lagu Takdir Cinta dan di situ bapak nggak bisa datang, bapak cuma nonton dari Medan. Begitu setelah selesai dari acara idol tuh, ternyata bapak di situ masuk rumah sakit. Dan aku nggak tahu karena orang tua nggak ngasih tahu. Ternyata bapak udah bilang sama mama sama semua keluarga jangan kasih tahu Novia aku masuk rumah sakit. Tepat di hari Kamis aku ingat banget aku mau nelpon bapak. Aku mau nanyain ada lirik yang harus diubah ke bahasa Batak untuk aku bawain untuk tampil minggu depan. Terus aku tanya mama, bapak mana? Bapak lagi beli sate. Oh aku mau ngomong sama bapak. Nggak bisa, satenya jauh dia beli. Kayaknya dia makan di sana deh gitu. Oh gitu ya, yaudah ntar kalau bapak udah balik telepon aku ya, ada yang mau aku tanya. Terus aku bilang sama mama, kenapa mama bilang bapak makan sate? Aku bilang karena bapak nggak pengen tahu kamu keganggu fokusnya kalau tahu bapak di rumah sakit. Karena aku ikut idol pun juga karena bapak kan, karena bapak yang ikut idol Pudan, bapak manggil aku Pudan. Oke, kita masuk ke Jumat. Itu gimana? Dapat informasinya, beritanya sampai akhirnya kamu jadi aku baru bangun pagi jam 7 pagi. Aku itu biasa jam 7 pagi selalu sarapan ke lobi apartemen. Tiba-tiba kru manggil, naik ke atas yuk ke kamar kru. Ngapain kak? Aku tanya. Nggak apa-apa, naik aja. Aku kira itu kita semua idol kontestan dipanggil untuk ke kamar kru. Oh mungkin ada briefing sesuatu nih gitu. Terus aku lihat cuma aku sendiri. Kok aku sendiri, kak yang lain mana? Nggak apa-apa, duduk aja dulu, aku di kasir putih. Kamu udah denger berita belum? Berita apa? Aku bilang kan. Kamu siap-siapin mental dulu ya. Udah siap. Baru mereka kasih tahu. Papa pulang. Aku pertama, karena memang di dalam pikiran aku baru semalam bapak beli sate, nggak mungkin pulang gitu kan. Enggak, aku manggil krunya ada namanya Teh. Nggak mungkin lah Teh, baru semalam bapak beli sate, aku bilang gitu. Tetehnya diam aja, kayak dia juga bingung harus apa. Terus yang duluan nangis malah tetehnya. wow. Terus karena dia nangis jadi aku percaya, oh iya bapak. Tapi kayak rada nggak percaya, akhirnya aku minta HP ku supaya aku bisa telepon dan akhirnya aku chat kakak. Bapak kenapa? Dan ternyata bapak sama kakak sama mama itu berusaha nenangin aku. Ya kita dari rumah sakit. Kata-kata yang mereka bilang itu begini untuk nenangin aku. Bapak udah sembuh dek. Bapak udah gak sakit-sakit lagi. Sekarang bapak udah tenang. Kemarin dia sering ngerasain kesakitan. Kita ikhlasin ya bapak ya. Sekarang dia udah damai, gak sakit lagi. Gak nahan-nahan perihnya gimana, jantungnya gimana, capeknya jalan. Gimana kalau bapak kena luka sedikit itu perihnya luar biasa karena memang bawaan sakitan 10 tahun yang lalu gitu. Terus kamu bisa datang gak? Jadi orang tua bilang, takutnya orang tua kan takutnya Indonesian Idol nggak ngizinin gara-gara masih proses audisi. Terus aku minta tolong sama Indonesian Idol supaya diizinin pulang dan akhirnya diizinin pulang. Dan itu sebenarnya penguburan bapak harusnya di hari Senin. Terus ya udah, aku kalau memang harus keluar dari Indonesian Idol gara-gara harus datangin pemakaman bapak, aku udah ikhlas. Tapi di satu sisi aku tahu nih siapa yang pengen aku di Indonesian Idol ini. Ini kan impiannya bapak. Ntar bapak kecewa lagi kalau aku nyanyain kesempatan ini. Paling enggak aku keluar dari sini dengan keadaan terhormat gitu. Bukan kayak menyerah gitu aja gitu kan. Terus akhirnya aku minta negosiasi ke mama dan orang-orang kampung supaya bapak dikuburkan di hari Minggu. Supaya aku bisa pulang di hari Minggunya dan Seninnya ikut Indonesian Idol lagi gitu. Waktu the first time tadi kamu cerita mama sama kakak bilang papa udah sembuh deh. Sudah itu apa reaksi kamu pertama kali ketika ngedengerin itu? Oh nangis. Oke, setelah di sana selama di perjalanan itu 9 jam kan ya, dari Medan ke hampir mau ke Sidikalang ya. Karena di Sidikalang pun aku lewat lagi guys. Itu pelosok banget pokoknya kampung aku. Yeah. Jadi sampai di sana tuh aku lihat udah kumpul ramai di depan rumah. Aku buka pintu, aku langsung masuk. Iya, pertama aku kayak nanti kuatin mental. Pokoknya jangan aku masih berpikir karena harus bisa jaga sikap gitu. Tapi nggak bisa begitu ngelihat bapak yang udah tergeletak dalam keadaan pucat kayak gitu, tangisnya itu pecah kayak aduh.
ini perjalanan aku masih panjang, masa sih udah ditinggalin Pak? Aku bilang gitu ke Bapak. Bapak kan udah janji mau sehat sama aku. Kemarin kan pesan terakhirku sama Bapak jaga kesehatan. Karena perjalanan audisiku tergantung sama kesehatannya Bapak. Aku tuh nggak bisa menggambarkan seberapa hancurnya perasaan aku pada saat itu Kak. Karena lebih dibilang kayak kebingungan dan masih nggak terima kenyataan sih lebih tepatnya. Bahkan sampai sekarang aku nggak ngerasa Bapak aku meninggal. Aku ngerasa kayak Bapak aku ada di kampung, dia ke kebun, dia lagi ngambil ngambil durian gitu. Karena apa, proses kamu belum menerima atau kayak gimana? Bukan belum menerima, aku udah ikhlas, tapi entah mengapa aku merasa kehadiran Bapak itu kayak benar-benar masih ada aja gitu. Kayak gitu. Ya, sih. banyak momen-momen juga yang sulit dilupain ya. Iya, benar. Kenangan-kenangan, apalagi tadi kamu bilang tempat ceritanya kamu, tempat semuanya. Jadi ya memang untuk butuh waktu juga, space gitu ya. Apakah memang saat itu ketika kamu harus balik lagi ke Indonesian Idol Jakarta, apakah kamu memang setegar itu saat itu dengan harus meninggalkan hari Minggu, kamu harus balik atau kayak gimana sih momennya? Kenapa kamu harus meninggalkan saat itu di hari Minggu? Yang aku pikirin gini, Bapak udah pergi, aku langsung ambil sisi positifnya gitu Kak. Berarti Bapak udah gak sakit lagi. Kemarin itu Bapak selalu bilang, Bapak sesak, ini Bapak sakit. Oke, Bapakku gak akan ngerasain hal itu lagi. Oke. Terus kayak pas di situ aku bilang, Pak, ya udah ntar aku buktiin ya di Indonesia Idol ini aku pasti jadi. Aku pasti jadi penyanyi untuk Bapak gitu. Jadi kayak komitmen itu, ambisi itu yang buat aku kayak aku nggak boleh lemah nih, nggak boleh lemah. Nggak dengan kepergian Bapak, apa yang aku rencanakan itu jadi tertunda gitu. Makanya begitu pulang dari setelah pemakaman Bapak, itu kan masih memang lagi galau-galaunya ya Kak, karena aku melihat Bapak dikuburin gitu. Tapi di satu sisi tuh aku langsung ambil HP, aku langsung belajar lagu. Bahkan kakak aku aja mungkin dia kebingungan gitu kayak, masih bisa ya dia belajar lagu ya? Padahal ini baru pulang nguburin Bapak loh gitu. Tapi kayak enggak harus belajar lagu. Aku belajar lagu, di pesawat juga aku bahas lagu karena aku enggak ada latihan. Latihannya cuma sekali doang sebelum dapat kepergian Bapak gitu. Nah, begitu sampai di Jakarta, aku lihat panggung Indonesian Idol langsung terpikir, ya di panggung ini aku bisa nunjukin ke Bapak. Ibaratnya aku cuma berpikir satu, Pak, biarin aku yang gapai cita-cita Bapak. Itu aja sih, itu aja yang kutanamkan dalam diriku, makanya aku bisa sesemangat ini di dunia industri musik. Bagaimana kondisi kamu akhirnya tampil di sebuah panggung spektakuler di saat itu kamu harus kehilangan? Menangis pas semua yang terjadi, yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu. Apakah kamu saat ini lagi sedih karena kehilangan orang yang kamu sayangi? Papa mama pisah, keluarga berantakan, orang tua banyak menuntut, bakat dan mimpi kamu tidak didukung, suka dibanding-bandingkan, bahkan berkata dan bersikap kasar sama kamu. Percaya, semuanya akan baik-baik aja ya. Kamu bisa loh curhat dan menghubungi layanan doa dan konseling CBN karena tim layanan konseling CBN akan selalu menyiapkan telinganya untuk mendengarkan kamu, menjawab keluh kesahmu, dan berdoa buat kamu. Untuk itu, segera hubungi layanan doa dan konseling CBN sekarang juga di nomor yang ada di layar HP kamu saat ini ya.